spaces are where imagination and ideas emerge to life. Our laboratories have become one of Indonesia's best research settings. Our innovation enhances technology, industry, and resource. Our technoparks are where science is explored and able to meet the community needs. ITB synergizes with government, industries, and other institutions to enhance economic prosperity in Indonesia by shaping great minds who live up to the fullest, who keep on creating impactful and relevant discoveries, knowledge, and inventions that improves life in Indonesia and the world. Changes happen nowadays in both national and global scale. ITB continues creating excellence by combining aspects of science, technology, art, and social humanities by providing academic atmosphere with visionary thoughts, accompanied by attitudes that uphold academic freedom in scientific and cultural diversity. In Harmonia Progressio, ITB strives to always stay locally relevant and globally respected in contributing for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengendap kayaknya nih makan siangnya. Ya, jadikan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang bijak pernah berkata, rintangan adalah tiketmu menuju puncak. Hadapilah dengan keberanian dan tekad. Bersama saya Mahmud, saya akan bersama kalian selama 1 jam ke depan. Selamat pagi. Pagi. MHT. Jaya. ITB. Kampus kita. Coba ketika bilang ITB kampus kita. Oke. ITB. Kampus kita. ITB. Kampus kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan keberkahannya kita bisa bertemu siang ini. Di luar sangat panas sekali, alhamdulillah sejuk ya di sini. Semoga dengan kesejukan ini kita pertemuan ini tidak menjadikan kita ngantuk dan yang lain-lainnya, tetap semangat seperti semangatnya Bu Elvi tadi. Tepuk tangan buat Bu Elvi. Ini tiap hari Bu Elvi kayak gitu. Semangat banget ya. Oke, kalian harus bisa sesemangat Bu Elvi tadi. Ya, jangan ada yang ngantuk-ngantuk karena ini rawan-rawan jamnya nih gitu ya. Senantiasa semangat ya. Karena di tengah-tengahnya nanti kami berikan tips and trick gitu ya, agar peluang kalian untuk diterima di PTN kesukaan kalian, keinginan kalian itu lebih terbuka, terutama di ITB gitu ya. Ya memang udah terbukti sih ya kalau di MHT mah tadi istilahnya bedol desa adanya. Ya semoga ya tahun-tahun berikutnya selalu kayak begitu. Amin. Salam dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil akhir. Insya Allah termasuk kita semua yang mengharapkan syafaatnya. Yang saya hormati Kasih Humas ITB Kampus Jatinangor, yang saya hormati kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua yang menyertai kegiatan kali ini. Dan yang terakhir yang saya cintai, yang saya banggakan, putra-putri terbaik
dari SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta. Tepuk tangan bagi semua. Ini berarti negeri ya? Negeri. Oh, berarti ini setelah bertahun-tahun SMA negeri dari Jakarta susah untuk kunjungan ke ITB, berarti dengan ini, dengan MHT ini akan membuka nih jadinya. Ini sudah beberapa tahun SMA negeri dari Jakarta tidak bisa kunjungan. Nggak tahu nih. Dari SMA yang lain ketika ditanya, oh nggak boleh katanya. Jadi, oh lah, mungkin begitu ya. Dari SMA ingin ketika kita kontak-kontakan begitu ya, tapi gitu karena tidak boleh katanya. Entah itu mohon maaf oleh komite atau dari edaran dari Pemprov, Allah seperti apa, gitu ya. Semoga ini jadi pembuka nih ya, pembuka jalan negeri-negeri yang lain, SMA negeri yang lain di Jakarta bisa kunjungan seperti itu. Oke, izinkan saya ya untuk menyampaikan banyak hal terkait ITB, semuanya harus disampaikan nih, gitu ya. Jadi mohon kami minta perhatiannya ya, keseriusannya ya selama kurang lebih 45 sampai 1 jam ke depan, gitu ya. Amanahnya saya harus sampaikan semuanya. Oke, ini materinya. Jadi bisa kalian akses kalau misalkan susah sulit kelihatan begitu dari yang di belakang, itu silahkan diakses ya. Yang mudah sekali silahkan di scan barcode atau dimasukkan ke Google saja. Sudah ada yang bisa mengakses? Oke. Kami tidak membuka sesi pertanyaan, tapi kami buka sesi menjawab pertanyaan. Lalu pertanyaan di mana? Nih, gitu ya. Formatnya seperti itu. Tuliskan nama, laki-laki, perempuan, SD atau siswa atau guru, asal sekolah dan pertanyaannya apa. Ya, kirimkan ke itu nomor WA-nya, ya, itu nomor WA-nya atau WA konten kami, atau ke DM Instagram kami. @ITB_Jatinangor, silakan. Kenapa kami buka seperti ini? Agar pertama, biasanya waktunya mepet, betul ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tidak tereksplor secara luas, gitu ya. Jadi kalau dengan seperti ini, jadi lebih banyak pertanyaannya, kesempatannya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada yang malu-malu ya untuk bertanya, padahal ingin bertanya. Dengan kayak seperti ini tidak ada halangan ya. Lalu yang ketiga, terkait juga waktu, pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan waktunya di sini sudah habis, kami tetap akan jawab pertanyaannya setelah kegiatan ini ya, langsung dijawab ke nomor-nomornya atau ke akunnya seperti itu. Oke, nah jadi lebih leluasa bertanya. Jadi kalau ingat ya seperti itu ya, dicatat nomor atau di follow Instagram ITB_Jatinangor. Oke, lanjut kita ke sejarah ITB. Di depan kalian ada 2 tanggal yang oleh ITB kami peringati sebagai dies natalis atau ulang tahunnya, miladnya. Kenapa bisa sampai 2 tanggal ini? Karena berkaitan dengan sejarahnya. Yang pertama, Belanda waktu itu meresmikan Technische Hogeschool te Bandung, ya, Hogeschool te Bandung atau perguruan tinggi teknik di Bandung, gitu ya. Marak sekali, masif sekali sehingga tidak bisa dengan leluasa untuk melakukan pembelajaran. Akhirnya sempat dipindah ke Jogja, ya. Tapi namanya tetap STP Bandung walaupun pindah ke Jogja. Ya, beberapa tahun di sana, akhirnya setelah kondusif di Bandung, pindah lagi ke Bandung. Nah, fun fact-nya, STT Bandung yang ada di Jogja itu diteruskan dan itu menjadi cikal bakal universitas besar di sana yang kita kenal sekarang namanya UGM. Gitu ya.
Dan puncaknya di tanggal 2 Maret 59. Proklamator kita atau alumni pertamanya yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang pada saat itu juga presiden, meresmikan menjadi Institut Teknologi Bandung. Itu sejarah singkatnya. Ya, lanjut. Nah, ini ITB di tahun 30-an. ITB di tahun 30-an yang namanya Teknis Hogeschool tadi, ini letaknya tepat, tidak berkurang, tidak lebih, sama seperti ITB Kampus Ganesha yang sekarang. Luasannya 26 hektar. Kira-kira luas gak 26 hektar? Luas ya, dibanding dengan MHP. Gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan PTN-PTN yang lainnya, kalau kita hanya mengandalkan Kampus Ganesha, sangat kecil. Gitu ya. Tetangga kita nih Unpad itu 200-an hektar. IPDN juga sama. Ya, UI 250-an hektar. Ya, bahkan kalau dibandingkan dengan PTN-PTN di Sumatera, kita lebih ini lagi, lebih beda dalam tanda kutip ya dari sisi luasan. Di Sumatera itu bisa sampai 700 hektar. Unsri itu kurang lebih katanya 700 hektar. Kebayang ya, seperti itu. Nah, ini ITB di tahun 2012. Sekarang lah ya, ini ITB Kampus Ganesha. Lihat, sudah sangat padat sekali bangunan-bangunan yang dibangun di lahan 26 hektar itu. Kami sudah tidak bisa membangun gedung baru di lahan yang ada. Kalau dipaksakan, misalkan masih ada nih ruang dikit kita bangun, nggak estetik nantinya. Gitu ya, jadi nggak estetik lagi. Pokoknya udah optimal aja nih, gitu ya. Paling hanya merehab, yang namanya merehab kan menghancurkan yang ada, membangun kembali di tempat yang sama, begitu kan ya? Oke. Nah, ini beberapa alumni ITB yang sudah berkiprah, baik nasional maupun internasional. Mohon maaf, ini materinya adalah materi udah lama, begitu ya. Kami bukan mengendorse, gitu ya. Di situ ada Bapak Ridwan Kamil, mohon maaf. Apa namanya? Sejarah. Dan ini mantan gubernur, beberapa gubernur di Jakarta, di Indonesia, mohon maaf, di Indonesia ini ada juga alumni dari ITB. Ada mendiang Bapak B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie, ini adalah presiden ketiga kita. Ada influencer, ada CEO dari berbagai startup, ya, dan yang lain-lainnya. Di bidang seni juga ada Panji, ya, pelopor dari stand up comedian. Joko Anwar, ini juga adalah sutradara terkenal yang setiap film yang keluar selalu diapresiasi banget oleh masyarakat, gitu ya, karena bagus, gitu ya, kualitas filmnya, ya. Oke. Ini mohon maaf nih, jadi banyak batuknya karena masih pemulihan, mohon maaf. Ada lembaga namanya QS World University Ranking atau Quakerly Simons World University Ranking. Ini lembaga yang memperingkat perguruan tinggi tidak hanya di Indonesia, tapi Pak, di seluruh dunia, global, ya. Lebih dari 1.500 perguruan tinggi yang diperingkat, yang di ranking. Alhamdulillah ITB masuk 256 rankingnya. Dari 1.500 ya. Ya, ini peringkatnya makin tahun makin baik ya. Semoga dengan hadirnya kalian nanti di ITB di masa depan bisa meningkatkan lagi kualitas ITB, insyaallah. Oke, nah kita juga tempuh akreditasi baik nasional maupun internasional. Kalau yang nasional itu yang baris paling atas, lihat ya. Nah, mayoritas ada di penilaian unggul dan A, ya. Sedikit sekali yang B. Kenapa masih ada yang B? Karena ini adalah prodi-prodi baru. Wajar. Kenapa? Karena ada penilaian jumlah alumni dan jumlah karya ilmiah. Wajar ya, masih baru, begitu ya. Seperti itu. Kita akan terus tingkatkan kualitasnya agar ke depan bisa rata kiri semua, gitu ya. Lalu kalau game paling
cupu ya, kawan mata kiri ya. Ini karena penempatannya aja. Kita juga tempuh akreditasi internasional. Nah, itu lembaga-lembaganya tuh, baik dari Asia, Eropa, Amerika, dan yang lain-lainnya. Sesuai masing-masing fokusnya. Ada yang fokus di bidang chemical, engineering, petroleum, dan yang lain-lainnya. Ya, manajemen dan yang lain-lainnya. Ya, kita tempuh seperti ini. Kenapa kita tempuh akreditasi internasional? Agar lembaga atau ITB sebagai lembaga, mahasiswa, alumni-alumninya bisa diterima dan diakui secara global. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya perguruan tinggi yang diakreditasi oleh lembaga-lembaga yang sama ini dimudahkan atau dimudahkan untuk kerjasama. Kerjasama dari siapa? Kerjasama penelitian, kerjasama ilmiah, student exchange, beasiswa, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Oh ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali ya, bahwa sejak 2010 ITB mengeluarkan kebijakan ITB multikampus yang setara. Ya, ITB multikampus yang setara. Ada frasa kalimat yang setara. Ini ingin menegaskan kepada khalayak dari ITB bahwa dimanapun kampusnya, dimanapun tempatnya, kualitasnya tetap sama. Dosennya sama, kurikulumnya sama, sistem nilainya sama, budayanya sama. Yang berbeda cuma apa? Tempatnya saja. Gitu ya. Kampus yang tadi yang pertama yaitu kampus ITB Ganesha, luasannya sekitar 26 hektar. Ya. Lalu kampus yang kedua, kampus ITB Jatinangor yang kita tempati sekarang ini. Ya, luasannya hampir 2 kali lipat kampus Ganesha. Di sekarang ini 47 hektar. Ya, 47 hektar, hampir 2 kali lipat, gitu ya. Kampus yang ketiga adalah kampus ITB Cirebon. Nah, kampus ITB Cirebon ini tahap pertama yang sedang dibangun ini sekitar kurang lebih 35 hektar. 35 hektar. Nah, kalau yang 2 kampus sebelumnya ini nggak bisa bertambah luasannya. Nah, kalau kampus ITB Cirebon proyeksinya bisa sampai 300-an hektar. Ya. Lalu kalau semua ini optimal tiga-tiganya, maka kami akan membangun kembali atau proyeksi ke depan di kampus Walini. Nah, jadi kalau kalian pulang nih ke Jakarta lewat Cipularang, ada tuh sebelah kiri perkebunan teh Walini. Nah, itu di situ. Nah, itu lebih luas lagi, sekitar 400 hektar. Kebayang, kalau semuanya optimal, maka peluang kalian nih putra-putri terbaik bangsa untuk diterima di ITB menjadi semakin luas, semakin terbuka, gitu ya. Oke, saya yakin ini kalian udah hafal, sudah sudah paham tentang jalur-jalur seleksi PTN, gitu ya, baik SNBP, SNBT, dan Mandiri. Ini kelas 12 semua ya? Oke, kelas 12 semua. Kalau bisa, kedepannya jangan hanya yang kelas 12. Biar prepare-nya lebih bagus ya dari kelas 10 atau kelas 11-nya. Gitu ya. Oke, sebelum saya review ulang terkait seleksi PTN ya. Ini ada 2 website, 2 laman yang official yang bisa kalian akses infonya gitu ya. Yang pertama snpmb.bppp.kemdikbud.co.id. Ini keseluruhan PTN infonya ada di sini. Kalian daftar SNBP juga di sini nanti, SNBT juga di sini. Kecuali seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri di masing-masing PTN ya. Lalu tidak hanya itu, ada contoh soal SNBT di sini. Ya, silahkan diakses. Kenapa? Karena pemerintah membuat lebih dari 40 jenis soal SNBT atau UTBK. Salah satunya ada dikeluarkan di sini biar familiar dengan contoh-contoh soalnya. Yang kedua ini adalah di admission.itb.ac.id. Nah, ini adalah website yang khusus infonya tentang ITB. Detail sekali. Ya, ada di sini, ya. Oke. Lanjut. Oke. Masih overthinking terkait biaya kuliah di PTN dan yang lain-lainnya? Ya. Jangan ya Dea. Nih,
saya kasih gitu ya, dua website yang bisa kalian akses, ya, yang bisa kalian akses untuk mendapatkan peluang beasiswa KIPK, ya, atau tadi ibu bilang apa, BIM ya, dan yang lain-lainnya itu banyak sekali, ya. Silahkan diakses, ya. Dengan beasiswa KIPK ini untuk pendaftaran yang berbayar ke PTN itu digratiskan, yang pertama. Yang kedua, ketika kalian lulus lolos masuk PTN, maka kalian akan di cover UKT-nya gitu ya, bahkan ada uang sakunya sekalian tiap bulannya, seperti itu. Dan ini banyak di ITB ya, seperti itu. Lanjut kita ke SNBP. Yang lain-lainnya sama ya, kesehatan sekolah, peserta, pilihan program studi, sama lah, kalian pasti paham lah tentang ini ya, gitu ya. Yang tambahan mungkin ini untuk bagi kalian yang punya kondisi buta warna, baik parsial ataupun total, tidak bisa memilih fakultas, sekolah, dan prodi-prodi yang ada di kotak kuning itu di depan, gitu ya. Dan prodi-prodi yang ada di dalamnya, gitu ya. Lalu yang kedua, peminat FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, harus menyertakan portofolio menggambar. Portofolio menggambar ini bukan by gadget ya, tapi goresan tangan kalian sendiri di kertas putih, gitu ya, sesuai dengan tema-tema yang kami berikan. Ya, mana yang terbaik kalian upload, kalian lampirkan, ya, pada saat pendaftaran. Dan ini ketentuan tambahannya, bagi kalian yang lulus SNBP tidak bisa mendaftar ke seleksi SNBT dan seleksi mandiri di seluruh PTN di Indonesia, ya, di tahun itu dan 2 tahun selanjutnya. Jadi data tuh langsung di-lock. Ya, kalian lulus SNBP, data kalian tuh di-lock, nggak bisa seleksi yang lainnya, gitu ya. Jangan sampai kejadian, kalau sekarang kayaknya nggak mungkin deh, tapi tahun pertama di tahun 2022, ya 2022, 2023 Pak, 2023 kemarin itu ada, nggak tahu ya sistemnya mungkin masih adaptasi. Dia lulus SNBT, ya, dia sudah datang ke Jatinangor, dia sudah nyari kos-kosan udah dapat. Ketika daftar ulang, ya, datanya nggak muncul. Setelah ditelusuri ternyata tahun sebelumnya ikut SNMPTN dan lulus, tapi tidak diambil. Begitu ya. Nah akhirnya ya nggak jadi mahasiswa ITB, gitu ya. Jadi emang kalau sudah lulus SNBP, sekarang namanya SNBP ya udah selesai, langsung fokus daftar ulang kuliah sampai sarjana, gitu ya. Lanjut ke SNBT, ya. Kalau SNBP tidak ada tes, ya, murni nilai rapot dan prestasi kalian di luar sekolah, ikut olimpiade, ikut kejuaraan, perlombaan di luar sekolah, gitu ya. Baik, ada level-levelnya ya. Ada kota, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Makin tinggi levelnya, makin tinggi porsi penilaiannya. Oke. Kalau di SNBP ada tesnya, gitu ya, ada tesnya. Kalau yang terkait tentang buta warna tadi sama ya ketentuannya, terus tentang peminat FSRD juga sama ketentuannya. Nah, itu juga terlihat detail tuh ya, tidak dinyatakan lulus SNBP ya, itu juga detail clear begitu ya, itu prasyarat gitu. Dan tidak ada tes akademik pada UTBK atau SNBT, ujiannya yaitu namanya UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, tidak ada tes akademik. Tahun-tahun sebelumnya, sistem yang sebelumnya ada tes akademik, ya. Kalau di sini nggak ada tes akademik. Yang ada adalah tes potensi skolastik. Ini mengukur kemampuan kognitif, ya, kemampuan pengetahuan umum, penalaran umum, ya. Kalian akan diuji tentang cara berpikir kalian, logis atau tidak, begitu ya.
masuk akal atau tidak, seperti itulah gitu ya. Dan juga tentang pengetahuan umum dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah penalaran matematik. Di tes jenis ini ada kasus-kasus keseharian yang sederhana, lalu dihubungkan dengan matematika yang sederhananya seperti apa. Kayaknya yang kayak begini-begini kalian udah paham lah ya. Terus literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang berbeda, tiga-tiganya ini lebih banyak narasi, tabel, data, dan yang lain-lainnya, gitu ya. Jadi literasinya emang benar-benar harus diperdalam dan pemahamannya, bukan hanya sekedar hafalan. Oke. Nah ini yang baru dari 2024. Ya kemungkinan kalian sama. Ya kalau dulu SNBT untuk program sarjana dengan program vokasi itu dibedakan, kalau sekarang disatukan. UTBK-nya juga disatukan. Sehingga ada ketentuan ini. Setiap peserta bebas memilih prodi di PTN akademik, PTN vokasi, dan atau PTKIN. PTKIN itu yang keagamaan, UIN, IAIN, seperti itulah, dan semacamnya. Ya. Lalu yang kedua, diperbolehkan memilih maksimal 4. Kalau dulu maksimal 2 ya. Kalau sekarang menjadi 4 maksimalnya. Ya. Bisa berkurang, bisa kurang dari 4 bisa. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, silakan. Itu ada ininya, ada ketentuan-ketentuannya dan contoh-contohnya. Ya. Lalu yang ketiga, urutan dalam pemilihan prodi menyatakan prioritas pilihan. Oke. Lanjut kita ke seleksi mandiri. Ya, kalau tadi ada seleksi di SNBT ada tesnya juga tapi tidak ada tes akademik. Nah, di seleksi mandiri ada tes akademik tapi cuma 2, matematika dan fisika saja. Nah, khusus untuk FSRD dan SBM hanya matematika saja. Ya, untuk SBM dan FSRD hanya matematika saja. Oke, ujiannya online, jadi nggak usah datang ke Bandung, ya, online di tempat kalian masing-masing. Setelah itu nanti kalian akan, kalau peminat FSRD diteruskan dengan tes menggambar. Nah, kalau yang tadi menggambarnya bisa kapan aja. Kalau yang seleksi mandiri, menggambarnya pun di live streamingkan. Jadi panitia harus tahu kalian gambar apa, gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai, nanti dilampirkan. Lanjut kita ke, ini ya. Untuk seleksi mandiri ada program dukungan daerah 3T. Berarti MHT ini khusus Jakarta kan ya? Nggak ada luar yang lain? Nggak ada. Tapi Jakartanya ada yang Pulau Seribu gitu? Nggak ada ya? Oke. Nah ini program dukungan daerah 3T, tahu ya 3T ya, yang tertinggal, terluar, ya, dan yang lain-lainnya itu, gitu ya. Agar apa? Agar ITB memberikan kesempatan yang sama untuk putra-putri terbaik bangsa di pelosok manapun untuk bisa diterima di ITB, asal dia bisa bisa memenuhi kriterianya, yaitu tesnya dan yang lain-lainnya. Lalu dukungannya berupa apa? Tuh, pembebasan biaya pendaftaran dan biaya penyelenggaraan pendidikan dari awal sampai akhir, 0, gratis, gitu ya. Dan fun fact-nya untuk daerah 3T ini bukan domisili yang dilihat, bukan domisili sekolah, tapi domisili pesertanya. Kan ada ya yang siswa yang sekolahnya di kota tapi asalnya dari pelosok gitu ya. Kalau di Sumatera bukan di ibu kota ya. Sekarang bukan di ibu kota lagi. Mungkin masih banyak tuh yang seperti itu gitu ya. Kalau di Jakarta kayaknya agak sulit ya. Oke. Nah, yang saya sebutkan tadi tuh SNBP, SNBT dan seleksi mandiri ini disebut program sarjana reguler. Ini khusus untuk WNI saja. Ya, gitu ya, tidak ada yang lainnya. Lalu ada lagi nggak yang lain? Ada namanya IUP, International Undergraduate Program atau program sarjana internasional. Nah, kalau ini bisa terbuka WNI dan WNA.
Oke, apa spesialnya? Tuh, mahasiswa wajib mengikuti program internasionalisasi minimum 1 semester, mengikuti student exchange. Wajib nih ya, ke luar negeri atas biaya pribadi. Ya, dan student exchange-nya ada 2, ya. Hanya sekedar student exchange berarti 1 semester. Tapi kalau kalian ngejar double degree, maka lebih dari 1 semester. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 semester. Gitu ya. Oke. Programnya ada 2, kelas internasional dan jalur internasional. Lengkapnya ada di mana? Di admission.itb.ac.id. Oke. Seleksinya berdasarkan apa? Mulai dari nilai raport, kemampuan bahasa Inggris, ya, kurikulum Cambridge cuma kecil lah ini mah. Ya. Tes kemampuan potensi akademik, ya. Khusus peminat FSRD dan prodi arsitektur. Kalau untuk IUP ditambah ya, untuk prodi arsitektur juga mengikuti tes penggambar, portofolio menggambarnya juga disertakan. Oke, ini detailnya ya, mulai dari kondisi buta warna, ya, gelombang-gelombangnya dan yang lainnya. Halo, hai, halo, hai. Oke. Di depan kalian, tabel ini, ya, ini salah satu fungsi multikampus, salah satu ya. Nah, dilihat 2021 sampai sekarang itu bertambah jumlah mahasiswa yang diterimanya. Ya, 2021 sekian, 2022 sekian, 2023 sekian. Sekarang 5.800-an ya? Ya, 5.800-an mahasiswa baru yang diterima di ITB. Ini akan terus bertambah seiring apa? Seiring optimalnya bangunan-bangunan yang dibangun di multi kampus yang ada, gitu ya. Oke, sekali lagi, maka silakan ditulis pertanyaannya. Saya mau minum dulu, boleh ya? Oke, lanjut. Oke, kita ke tips dan triknya ya. Oke, tips dan triknya. Yang pertama adalah petakan keunggulan diri sejak awal. Apa maksudnya? Ini kalian harus bisa tahu kalian unggul di mata pelajaran apa. Ya, saya bagus semua kok mata pelajarannya. Oke, bagus semua, tapi kalian sukanya di mata pelajaran apa, gitu ya. Nah, dari situ kalian nanti dari bekal itu kalian nanti memilih prodinya pun yang tepat sesuai keunggulan kalian, begitu ya. Ini jangan ketika kalian tepat memilih, ketika kalian tepat memilih prodi ya, maka mata kuliah yang kalian akan terima di perkuliahan itu akan relevan dengan keunggulan kalian. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai baru nyadarnya itu di perkuliahan, gitu ya. Udah tahu, pas datang perkuliahan mata kuliahnya seperti ini baru, ya ini mah yang parah nggak suka, begitu kan? Atau kalaupun bagus kemarin saya nggak terlalu suka dengan ini, jangan sampai kayak gitu. Ya, seperti itu. Oke. Yang kedua, cari informasi fakultas, sekolah, dan prodi sesuai keunggulan diri atau passion kalian di mana. Gitu ya. Saya tahu, kalian datang ke sini ingin tahu fakultas, sekolah, dan prodi-prodi yang ada di ITB, betul? Fakultas dan sekolah yang ada di ITB ada 12 fakultas dan 50 prodi. Waktunya tak cukup untuk menyampaikan satu persatu. Ya, lalu gimana dong? Ya, sepulang dari sini akses channel YouTube-nya Direktorat Pendidikan ITB. Ya, di Direktorat Pendidikan ITB ini di video-videonya ini dikenalkan seluruh fakultas, sekolah, dan prodi-prodi yang ada di ITB. Mulai dijelaskan tentang apa? Mulai dari kurikulumnya, ya, belajar apa, arahannya kemana, peluang kerja, peluang usahanya seperti apa, dan yang lain-lain dijelaskan di sini. Nggak lama, antara 2 sampai 5 menitan. Ya, kenapa ini menjadi tips dan trik? Ya, karena
jangan sampai kalian memilih fakultas, sekolah, dan prodi itu hanya mengikuti tren. Ya, jadi kalian harus rasional dengan keunggulan dan keunggulan diri kalian masing-masing. Ya, dan minat, betul. Minat dan bakat kalian seperti apa. Ya. Dan mohon maaf, tips ini juga membuat menghindari peluang hima salju. Himpunan mahasiswa salah jurusan. Jangan sampai seperti itu, ya. Hima salju, himpunan mahasiswa salah jurusan. Udah keterima, capek-capek, seleksi, belajar dengan sungguh-sungguh, begitu kan? Pasti terima, akhirnya, ya salah jurusan nih, gitu ya. Dan memang kok presentasenya besar tiap tahun nih yang kayak begini nih. Ya, besar sekali. Ketika ditanya, kamu nyaman gak dengan prodi atau fakultas yang dipilih? Enggak, katanya. Dan itu banyak banget. Biasanya kenapa? Ya itu dia. Dia tidak paham dengan keunggulannya, gitu ya. Dengan keunggulannya, minat dan bakatnya. Dan juga informasi terkait prodinya itu juga tidak nyampe. Gitu. Karena orang tua. Bisa. Ya, itu juga keinginan orang tua ya. Ini bukan membicarakan masalah keberkahan ya. Biasanya yang namanya orang tua, keinginan orang tua diikuti biasanya ada keberkahan. Walaupun awal-awalnya mungkin, wah ini nggak pas, ini nggak apa. Tapi ketika dijalanin, insya Allah kedepannya ada keberkahan. Insya Allah. Terkait ini, kita nyampain bahwa untuk pendaftaran ke ITB, pemilihannya berdasarkan pilihan fakultas. Secara umum pilihannya adalah pilihan fakultas, bukan prodi atau jurusan. Ya, kalau di kampus yang lain, di PTN yang lain langsung prodi, langsung jurusan, benar? Nah, kalau di ITB pilihannya adalah pilihan fakultas atau sekolah secara umum. Nah, ini tabelnya. Ini nama-nama fakultasnya. Di kolom yang pertama itu adalah nama-nama fakultasnya. Tapi yang kalian pilih itu di kolom yang kedua, berdasarkan rumpun penerimaannya. Nah, contoh, kalian mau ke FMIPA. Di FMIPA itu ada FMIPA IPA dan FMIPA FA. Di masing-masingnya ada prodi-prodinya, ada jurusan-jurusannya. Gitu ya. Ke SITH ada SITHR rekayasa dan SITHS Science. Ya, di dalamnya masing-masing ada prodi-prodinya atau jurusan-jurusannya. Tapi yang kalian pilih adalah itu, SITHR atau SITHS. Dan yang lain-lain itu di situ. Oke, mungkin timbul pertanyaan. Kalau di PTN yang lain langsung prodi, kenapa di ITB tidak bisa pilih langsung prodi atau jurusan? Bisa nggak di ITB pilihnya langsung prodi? Jawabannya apa? Jawabannya bisa, tapi terbatas. Nih, hanya ada di program peminatan. Gitu ya, hanya ada di program peminatan. Nah, untuk 2024 peminatannya itu ada di SNBP dan seleksi mandiri. Ya, mungkin akan berubah nggak tahun-tahun depan? Bisa jadi. Makanya dilihat di admission.itb.ac.id. Silakan. Ya. Nah, untuk 2024 yang bisa dipilih prodinya, yang bisa dipilih prodi langsung atau jurusannya langsung hanya 6 di SNBP. Di seleksi mandiri lebih banyak. Ya. Dan ini bisa berubah-berubah. Tahun 2023 ada 21 prodi yang bisa dipilih di SNBP peminatan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke tips selanjutnya. Ini. Optimalkan peluang program peminatan. Apa sih maksudnya? Ini. Ketika kalian petakan keunggulan, lalu kalian cari informasi fakultas, sekolah dan prodi-prodinya. Kalian mau banget masuk fisika ITB misal.
Lalu ketika kalian lihat di program peminatan di SNBP ada fisika ITB, gitu ya. Maka ketika ada prodi yang kalian inginkan di program peminatan, maka pilih saja program peminatan tersebut, fisika. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar daripada pemilihan fakultas. Ngerti ya? Jadi lebih terbuka peluangnya daripada pemilihan fakultas. Gitu ya? Ketika ada prodi yang mau kalian pilih. Gitu ya? Oke. Lanjut. Nah, ini di depan kalian ini ada tabel tingkat keketatan atau kesulitan relatif. Ya. Ini bisa diakses di admission.itb.ac.id. Tinggal nanti dilihat ada tabel tingkat kesulitan relatif, bisa diakses. Tiap tahun kami sampaikan di sana, gitu ya. Nah, data yang ada di depan kalian ini yang 2021. Ya, 2021. Penamaannya masih yang lama. Ini SBM, FTTMG, FTTMC, ya. Ya, kalau yang up to date-nya gimana nih? Yang update-nya ada di admission. Silahkan nanti dilihat. Oke. Nanti yang akan kalian pilih itu ada di kolom yang kedua ini. Pemilihan fakultasnya. Gitu ya, penamaannya itu yang akan kalian pilih. Di kolom yang ketiga ada keketatan. Ini di tahun 2021 nih, ya. Nah, kenapa isinya persentase? Apa ini maksudnya? Ini adalah rasio antara mahasiswa yang diterima di ITB berbanding dengan peminatnya. Makin kecil persentasenya, makin ketat. Makin besar persentasenya, berarti makin terbuka peluangnya. Oke? Nah, jadi dari sini, ini, pilih fakultas atau sekolah yang tingkat keketatannya tidak terlalu ketat. Ya. Lalu maksimalkan potensi multikampus. Apa sih maksudnya ini dua ini? Contoh. Contoh nih. Kalian sudah teliti. Halo. Hai. Kalian misalkan sudah ngincar-ngincar dan pengen banget masuk FTTM ITB. Ternyata di FTTM ada FTTMG, FTTMC. Ini tahun 2021 ya. FTTMG, FTTMC. G itu adalah Ganesha, C itu adalah Cirebon. Nah, dilihat persentasenya. Mana peluang yang lebih besarnya antara G dengan C ini? Cirebon. Seperti itu. Jadi pilih yang keketatannya tidak terlalu ketat. Itu. Ya. Contoh lagi SITH, SITHS, Sains dan SITHR, rekayasa. Mana peluang yang lebih besar ya? Yang R, yang rekayasa. Seperti itu. Ya. Dan juga tadi nih, ternyata kampus-kampus baru yang Cirebon, ini SR, S ini Sains itu di Ganesha, R itu rekayasa yang ada di Jatinangor. Kampus Jatinangor. Ternyata di kampus-kampus baru peluangnya lebih terbuka daripada di kampus lamanya. Benar nggak? Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, apakah beda kualitas? Sekali lagi, bukan. Kenapa? Karena tadi sudah sampaikan tentang akreditasi dan yang lain-lainnya, begitu ya. Lalu apa bisa terjadi seperti ini? Karena yang tidak datang kunjungan ke sini, taunya ITB itu di mana? Bandung. Kalian datang ke sini, informasinya jadi lebih detail, ya, rasional dalam pemilihannya. Oke? Ya. Jadi bisa menjadi strategi, gitu ya. Kalau saya menganalogikannya 4 dan 5 ini, kalau kalian seleksi nih, ya, ada 2 ruangan. Di satu ruangan, di ruangan yang pertama itu isinya 50 orang. Yang diterima 15 orang. Ruangan yang kedua isinya 150 orang, yang diterimanya 15 orang. Kalian mau seleksi mau di mana? Di A atau di B? Di A. Seperti itulah, begitu ya. Dengan yang kayak begini, tips dan trik ini, semoga kalian bisa diterima di ITB lebih terbuka lagi, gitu ya. Oke. Ini pendidikan di ITB ada S1, S2 atau Magister, S3 atau doktoral, dan program profesi. Ini lama ditempuhnya, ya. Ada yang spesial yang disebut fast track.
Kalau dulu di SMA namanya akselerasi. MHT ada nggak akselerasi? Nggak ada ya. Kalau dulu ada. Tapi tidak pernah diambil. Oh ya. Disediakan tapi tidak diambil karena itu sampelingnya mau diperbanyak. Siap. Betul. Nah kalau dulu akselerasi masuknya SMA, lulusnya juga SMA ya. Nah fast track ini adalah masuknya S1, lulusnya S1 dan S2. Gitu ya. Mahasiswa fast track ITB ya di semester 6 dia di S1-nya sudah bisa mengambil mata kuliah S2. Sehingga kurang lebih 5 tahun sudah bisa lulus S1 dan S2. Pengen nggak? Pengen ya? Ada kompetensinya, silahkan ditanyakan nanti ya, seperti itu. Oke. Nah ini ada tahap pendidikan di ITB. Seluruh mahasiswa ITB, mahasiswa baru ITB harus mengikuti TPB, tahap persiapan bersama. Tadi alumni kalian yang tadi ketemu di bawah, nah itu lagi TPB itu, ya, lagi ikut OSKM sebelum perkuliahan TPB dimulai, ya. Selama kalau dulu 2 semester, sekarang 1 semester yang awal ya. 1 semester awal ya. Seperti apa kurikulumnya? Seperti mengulang kembali mata pelajaran yang ada di SMA, tapi pertama dimanfaatkan 3 tahun kalian di SMA itu dimanfaatkan hanya kalau dulu 1 tahun, sekarang 1 semester gitu ya. Lalu levelnya ditinggikan ya, level tingkat kesulitannya ditinggikan seperti itu. Untuk apa ini? Untuk basic kalian, bekal kalian untuk mengikuti perkuliahan di tahun-tahun selanjutnya. Lalu seluruh mahasiswa ITB tidak bisa mengikuti tahap sarjana kalau TPB-nya belum lulus. Ya, mungkin timbul pertanyaan. Tadi kan saya sampaikan secara umum pendaftarannya berdasarkan pilihan fakultas, betul? Lalu masuk prodinya kapan? Kan gitu ya? Masuk jurusannya kapan? Nah, kalian akan didistribusi oleh fakultas di tahun kedua. Ya, distribusinya ini berdasarkan apa? Subjektif, objektif? Tentunya objektif. Berdasarkan IPK kalian di masa TPB atau 1 tahun pertama, plus minat dan bakat kalian. Kami akan berikan 3 kali kuesioner di awal, di pertengahan, dan di akhir tahun pertama kalian. Ya, di asesmennya, gitu ya. Isinya adalah kalian milih apa begitu. Nah, nanti dipadu padankan dengan IPK kalian seperti apa. Nah, nanti cocoknya di mana di prodi-prodinya itu rata-rata tepat, gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, sama ya. Nah, kita masuk ke pengenalan fakultas. Oke, ada 12 fakultas. FMIPA ini belajar tentang ilmu induk sebelum ada ilmu-ilmu terapan yang lainnya. Ini FMIPA. Lihat. Halo. FMIPA ada FMIPA MA dan FMIPA IPA. Nah, itu. Ya, FMIPA MA itu adalah prodi ada di dalamnya adalah matematika dan aktuaria. Ya, IPA itu fisika, kimia, semesta. Jangan salah nih, kalian mau masuk fisika ITB, jangan pilih FMIPA MA, tapi harus FMIPA IPA seperti itu. Ya, contoh lagi. Oh ya, kalian lihat titik kuning dan merah di situ. Nah, itu adalah kalau kuning kampus setelah tahun keduanya nanti di Ganesha. Ya, kalau merah kampusnya di tahun kedua dan sampai lulus itu di Cirebon, gitu ya, di Cirebon, kampus Cirebon, gitu ya. Oke, jangan salah lagi, di PTN yang lain biologi ada di FMIPA. Kalau kalian mau ke biologi ITB, ya jangan pilih FMIPA, nggak akan ada. Ya, lalu adanya di mana? Di sini, SITH. Ya, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. SITH ada S dan R, Sains dan Rekayasa. Nah, kalau hijau tuh di Jatinangor tempatnya, kampusnya. Ya, oke. Ini belajar tentang sumber daya alam hayati
dan bagaimana mengeksplorasinya dengan teknologi yang tepat untuk kesejahteraan umat manusia. Itulah. FITB, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Ini belajar tentang bagaimana menemukan sumber daya alam yang terkandung di bumi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dipelajari juga, gitu ya. Apa aja tuh? Mulai dari batu bara, minyak bumi, mineral, logam-logam dan yang lainnya, ya. Lalu faktor yang mempengaruhinya, pergeseran bumi, gitu ya, iklim dan yang lain-lainnya. Itu dipelajari di sini. Oke. FTTM. Nah, ini adalah perluasan dari FITB. Ya, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Kalau tadi FITB itu bagaimana menemukannya, kalau FTTM bagaimana mengeksplorasinya dengan teknologi yang tepat. Gitu ya. Oke. Prodi-prodinya ada yang di depan kalian itu, ada FTTM C dan FTTM aja, tidak ada embel-embel huruf yang lainnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau ada dua warna, ya, dua simbol warna itu berarti ada kelas paralel. Berarti maksudnya di Ganesha ada, di Cirebon ada, gitu. Ya. Tapi kalau kalian milihnya FTTM C,